Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Sepanjang sejarah dunia sering sekali terjadi berbagai peristiwa-peristiwa besar yang membentuk sejarah dunia, ya, dan menjadi pembelajaran bagi manusia, entah itu suatu yang baik atau sesuatu yang buruk. Nah, di antara peristiwa paling buruk yang pernah terjadi di dunia, Perang Dunia adalah salah duanya. Ya, benar, bukan hanya terjadi sekali, tapi 2 kali Perang Dunia. Tak puas dengan Perang Dunia Pertama, dilanjut lagi dengan Perang Dunia Kedua. Ya, seolah-olah manusia sudah bosan hidup berdampingan dan maunya berkuasa atas hidup orang lain. Nah, di video kali ini saya ingin mencoba membahas sedikit mengenai Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua secara umum, dan mencoba memprediksi seperti apa sebenarnya Perang Dunia Ketiga nanti. Bukan berarti kita berharap ya, tapi ini hanya prediksi saya dari dua perang dunia sebelumnya, dan kita akan melihat bagaimana sih kondisi Perang Dunia Ketiga nantinya dari pembelajaran sejarah di masa lalu. Oke, mari kita mulai. Boys in Yankee regiments have lost on every leg, but they have no tobacco can they beg. The other Allied soldiers are as cunning as a fox. They've always got tobacco in their old tobacco box. A soldier cannot smoke a pair of socks, so help to fill the old tobacco box. Perang Dunia Pertama atau PD1 adalah sebuah perang global terpusat yang berada di Eropa sebenarnya, tapi nanti menjalar hampir di seluruh dunia. Dimulai pada tahun 1914 hingga tahun 1918. Nah, sebenarnya perang ini sering sekali disebut dengan perang besar, ya, atau The Great War, hingga nanti dimulainya Perang Dunia yang kedua. Ya, jadi dulu sebelum adanya Perang Dunia Pertama, orang-orang menyebut PD1 adalah perang besar atau perang hebat, ya, karena begitu besarnya tingkat kehancuran yang terjadi pada Perang Dunia Pertama. Nah, perang ini melibatkan semua kekuatan besar yang ada di dunia yang terbagi menjadi 2 aliansi yang bertentangan saat itu. Yang pertama nanti ada Sekutu, ya, ada Britania Raya, Prancis, dan juga ada Rusia. Dan ada nanti blok sentral yang terdiri dari Kekaisaran Jerman, Austria-Hongaria, dan juga Italia. Yang mana nantinya pada perkembangannya nanti Italia akan berpindah dan berpihak pada Sekutu. Nah, nanti juga ada Utsmaniyah yang turut Kesultanan Utsmaniyah, ya, yang turut terseret pada perang ini. Perang ini dimulai pada tanggal 28 Juni 1914. Ya, ada seorang pemuda yang bernama Gavrilo Princip. Ya, dia adalah seorang pelajar dari Serbia Bosnia dan juga anggota pemuda Bosnia, ya. Nah, yang mana orang ini, Gavrilo Princip, melakukan pembunuhan terhadap pewaris tahta Austria-Hongaria, yaitu Adipati Agung Franz Ferdinand, ya, dari Australia, yang saat itu kebetulan berada di Sarajevo. Nah, hal inilah yang kemudian memicu kondisi sebelumnya yang memang sudah tegang, ya. Itu saat itu kan Eropa dipenuhi oleh kerajaan-kerajaan yang mana raja-rajanya ini saling bertentangan atau saling saling clash lah dengan raja-raja yang lain. Jadi kondisinya sudah cukup tegang saat itu. Nah, ditambah dengan pembunuhan Franz Ferdinand, ya, semakin tegang lah situasinya. Jadi kayak dituduh, oh, ini pasti dari usaha kerajaan ini untuk membunuh penerus dari Austria-Hongaria. Nah, jika Anda ingin menyalahkan seseorang akibat dimulainya Perang Dunia Pertama, ya, silahkan salahkanlah Gavrilo Princip, ya. Nah, hal ini yang kemudian menjadi dasar bagi Austria-Hongaria untuk melakukan invasi ke Serbia, ya, tempat di mana Adipati Franz Ferdinand dibunuh. Melakukan invasi ke Serbia, kemudian akibatnya apa? Hal ini memicu reaksi berantai, ya, yang membawa seluruh kerajaan-kerajaan besar yang ada di Eropa saling melakukan deklarasi perang satu sama lain. Ya, nanti kan sudah sering terjadi, ya, dulu tuh satu kerajaan dengan kerajaan lain beraliansi, terus dia bermusuhan dengan kerajaan mana yang saling beraliansi. Nah, ya udah, mereka saling perang, ya, satu sama lain. Nah, itu yang terjadi saat itu. Tidak perlu saya jelaskan lebih detail, ya, mungkin kita bisa bikin video lain mengenai Perang Dunia Pertama. Namun di sini ada banyak sekali peristiwa-peristiwa unik yang terjadi selama Perang Dunia Pertama. Mulai negara-negara yang terlibat atau kerajaan-kerajaan yang terlibat, Italia yang membelot ke Sekutu, terus ada juga peristiwa unik yang mungkin bisa saya buat video lagi, yaitu peristiwa Christmas Truce, ya, yaitu di mana pihak yang berperang saat itu, blok Sekutu dan blok Sentral, ternyata mereka pernah berdamai semalam di malam Natal, ya, berdamai semalam di malam Natal, dan besoknya tembak-tembakan lagi.
Ya, itu peristiwa yang cukup unik. Ya, banyak sekali lah sebenarnya. Nah, tapi di sini dalam rangka video ini kita ingin memprediksi seperti apa Perang Dunia Ketiga nantinya. Ada beberapa hal yang harus kita lihat atau harus kita perhatikan, ya. Yang pertama, Perang Dunia Pertama ini mengakibatkan kerajaan-kerajaan besar yang ada saat itu, imperialis besar yang ada di Eropa jatuh, ya, mulai dari Jerman, Austria-Hungaria, Rusia, dan juga ada Utsmani nanti, yang mereka akhirnya jatuh ke dalam gelombang revolusi di kerajaan tersebut dan mengakibatkan mereka runtuh menjadi republik yang nasionalis lah, republik negara lah istilahnya, bukan kerajaan lagi, bukan monarki, ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ada perkembangan persenjataan yang terjadi yang mengakibatkan tingginya jumlah korban jiwa. Ya, saat itu diperkirakan ketika PD1 ada 9 juta orang ya yang tewas dan puluhan juta lainnya terluka dan trauma jangka panjang. Hal ini juga disebabkan oleh kondisi perang saat itu yang mana mereka berperang parit lah istilahnya. Jadi terus ya perang parit, ya. Banyak juga tentara-tentara saat itu yang menderita PTSD atau post traumatic syndrome ya. Mereka ketakutan berlebih terhadap perang. Nah, itu yang kedua. Ya, yang ketiga adalah pembentukan LBB. Jadi pasca Perang Dunia Pertama ada pembentukan Liga Bangsa-Bangsa atau LBB, yang mana ini adalah salah satu upaya untuk menciptakan perdamaian saat itu. Ya, ada 3 hal ya. Yang pertama tadi negara yang terlibat, terus perkembangan persenjataan dan juga pembentukan Liga Bangsa-Bangsa atau LBB. Nah, 3 hal ini nantinya akan kita gunakan untuk memprediksi Perang Dunia Ketiga nanti. Kedua atau PD2 ya disingkat PD2 biasanya adalah sebuah perang global yang berlangsung mulai tahun 1939 hingga tahun 1945. Nah, perang ini melibatkan banyak sekali negara di dunia termasuk kekuatan besar yang pada akhirnya semua kekuatan besar ya yang pada akhirnya membentuk 2 aliansi militer lagi yang saling bertentangan saat itu. Ada sekutu ya, ada juga poros. Ya, ini sudah cukup sering dibahas ya di materi-materi sejarah di sekolah. Nah, perang ini merupakan perang terluas dalam sejarah yang melibatkan kurang lebih ada 100 juta orang dari berbagai pasukan militer dari berbagai negara yang ada di dunia. Ya. Mungkin tadi ketika PD1 kita menyalahkan Gavrilo Princip ya. PD1 kita menyalahkan Gavrilo Princip. Nah, di PD2 ini kita akan menyalahkan the one and only Adolf Hitler. Für richtig hältst, ob du glaubst, dass ich fleißig gewesen bin, dass ich gearbeitet habe, dass ich mich in diesen Jahren für dich eingesetzt habe, dass ich anständig meine Zeit. Sebenarnya ada 2 pendapat ya mengenai awal mula Perang Dunia Kedua. Yang pertama ada yang berpendapat bahwa PD2 itu bermula ketika Jepang menginvasi Tiongkok pada tahun 1937. Dan yang kedua ada yang berpendapat bahwa PD2 itu baru dimulai ketika Jerman yang melakukan invasi ke Polandia pada tahun 1939. Nah, di video ini kita sepakati saja pada tahun 1939 ya. Jadi bukan dimulai ketika invasi Jepang tapi invasi Jerman. Perang Dunia Kedua akhirnya berakhir ketika dijatuhkannya 2 bom atom atau bom nuklir yang dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki, Jepang. Ini adalah pertama kalinya dalam sejarah dan semoga tidak ada lagi ya bom atom dijatuhkan ke wilayah berpenduduk. Hal inilah yang menandai kekalahan anggota terakhir dari blok sentral ya, setelah sebelumnya Jerman berhasil dikalahkan dan Hitler melakukan bunuh diri dengan menelan racun lah istilahnya saat itu. Sama dengan bahasan PD1 tadi ya, banyak terjadi peristiwa-peristiwa unik sepanjang PD2. Ada nanti seperti sejarah mesin Enigma ya, salah satu mesin kode dari Jerman, yang mana memang saat itu teknologi radio itu sangat berkembang ya pada PD2. Bahkan teknologi radio yang kita gunakan sampai saat ini juga adalah warisan dari Perang Dunia Kedua ya. Tuh. Terus ada sejarah mengenai seputar kapal selam Jerman yang banyak disebar di wilayah Laut Atlantik yang mana berfungsi untuk memutus jalur logistik dari Amerika ke Inggris saat itu. Nah, dan yang paling penting adalah perkembangan mengenai sejarah seputar pengembangan senjata nuklir yang mana saat itu dilakukan oleh Soviet dan juga Amerika. Walaupun Amerika ya yang pertama kali menggunakannya untuk perang. Nah, ada beberapa hal yang juga harus kita perhatikan di PD2. Sama ya seperti PD1 tadi. Yang pertama adalah pengembangan senjata nuklir yang dilakukan oleh Soviet maupun Amerika, yang mana sampai saat ini masih menjadi senjata paling mematikan yang ada di dunia.
Ya, belum ada senjata lagi yang lebih mematikan daripada senjata nuklir. Itu yang pertama. Oke, yang kedua adalah munculnya kekuatan politik dan militer terbesar di dunia, yaitu Soviet dan juga Amerika. Uni Soviet dan juga Amerika. Itu yang kedua. Yang ketiga, banyaknya muncul negara-negara baru ya, kemerdekaan negara-negara yang semula menjadi negara jajahan menjadi negara yang merdeka. Contohnya saja ada Indonesia, Vietnam, ya, ada Korea dan sebagainya di seluruh wilayah dunia. Jadi jumlah negara yang ada di dunia itu semakin bertambah dan bertambah. Terus yang keempat yaitu semakin berkembangnya PBB ya, setelah sebelumnya LBB ya diganti menjadi PBB, yang ternyata saat ini mampu lebih berperan daripada LBB dalam kancah dunia internasional. Nah, 4 hal ini nanti yang akan kita gunakan untuk melihat kondisi Perang Dunia Ketiga nantinya. Sebelum kita masuk ke Perang Dunia Ketiga, terlebih dahulu kita lihat sejenak peristiwa penting pasca Perang Dunia Kedua, yaitu ada Perang Dingin atau Cold War yang terjadi antara Soviet dan juga Amerika. Ini bisa kita tarik mundur yaitu pada konferensi Potsdam. Konferensi Potsdam ada 3 negara yang bertemu saat itu, ada Inggris, Amerika, dan juga Soviet. Nah, pertemuan ini sebenarnya untuk membahas mengenai akhir dari Perang Dunia Kedua. Namun, di pertemuan ini juga terjadi perebutan pengaruh sebenarnya antara Soviet dan juga Amerika saat itu, ya, yang juga mewakili 2 ideologi besar yang bertentangan, yaitu sosialis komunis, Soviet ya, Soviet itu sosialis komunis, dan juga Amerika yang liberal kapitalis. Nah, pertentangan dan perebutan pengaruh antara 2 kekuatan ini nanti yang akan menghiasi sejarah dunia dari 1945 hingga 1990-an. Hingga nanti akhirnya Soviet pun runtuh di 1990-an ya, dan digantikan oleh Rusia. Dan beberapa kali juga di Perang Dingin ini terjadi konflik yang hampir menyulut Perang Dunia Ketiga. Contohnya ketika Perang Korea, ya, ada Perang Vietnam juga, dan yang peristiwa yang paling dekat dengan Perang Dunia Ketiga itu adalah ketika krisis misil Kuba, yang mana Soviet dan juga Amerika sudah saling hadap-hadapan misil atau hadap-hadapan nuklir saat itu. Itu adalah peristiwa paling dekat dengan Perang Dunia Ketiga. Namun saat ini Perang Dingin telah berlalu dan juga skenario Perang Dunia Ketiga juga telah berubah, ya. Yang pertama, jika Perang Dunia Pertama diisi oleh kekuatan kerajaan-kerajaan besar dan raja-raja yang ada di Eropa, dan Perang Dunia Kedua diisi oleh negara-negara superpower dan digerakkan oleh diktator-diktator besar seperti ada Hitler, Mussolini, hingga Stalin, maka ketika Perang Dunia Ketiga nanti akan diisi oleh negara-negara kekuatan ekonomi dan senjata besar dunia. Jika kita lihat kondisi saat ini, maka ada Cina dan juga Amerika. Ya, dan mereka juga sudah saling panas-panasan ya saat ini. Namun jangan lupa juga masih ada kekuatan besar lain yang ada di dunia, ya. Tadi ya, setelah Perang Dunia Kedua ada negara-negara baru merdeka yang ternyata saat ini juga sebagian dari negara tersebut memiliki senjata nuklir, ya. Ada India, Pakistan, Israel, Korea Utara, dan sebagainya. Jadi Perang Dunia Ketiga nanti ini tidak akan hanya dinominasi oleh negara-negara lama, tapi juga ada negara-negara yang baru, ya. Kedua, dengan perkembangan senjata pasca Perang Dunia Kedua, maka dapat dipastikan skala besarnya perang akan lebih luas dan korbannya akan lebih banyak ketika Perang Dunia Ketiga terjadi, ya. Jika Perang Dunia Pertama ada perkembangan dari senjata sederhana, pedang, pistol, ya, ada yang musket yang sederhana sekali, berkembang menjadi meriam, senjata otomatis, dan sebagainya. Kemudian ketika masuk di Perang Dunia Kedua, ada lagi senjata nuklir, ya, yang korbannya di Hiroshima dan Nagasaki yang ratusan ribu orang itu meninggal dalam waktu seketika. Silahkan dibayangkan saja teknologi senjata yang akan hadir di masa depan akan seperti apa. Ya, teknologi semakin berkembang. Jika PD3 sampai terjadi, ya bisa saja akhir dunia sudah berada di depan mata kita. Ya, itu yang kedua. Ketiga, ya, perkembangan LBB atau Liga Bangsa-Bangsa di PD1 dan juga PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa di PD2, setidaknya bisa memberi kita sedikit angin segar bahwa Perang Dunia Ketiga tidak akan terjadi. Walaupun sebenarnya sudah banyak peristiwa yang tidak bisa diantisipasi oleh PBB. Ya, kenapa? Hal ini dikarenakan masih ada negara-negara yang memiliki hak istimewa dalam PBB, yaitu hak veto yang dimiliki oleh 5 negara pemenang Perang Dunia Kedua. Ya, tapi secara garis besar ya PBB ini masih memiliki peran yang cukup penting dalam menjaga perdamaian dunia saat ini. Ya, itu yang ketiga. Keempat, Perang Dunia Ketiga nanti pasti akan terjadi jika ada pemicunya.
ya. Jika di PD1 dipicu oleh pembunuhan putra mahkota dari Austria, PD2 dipicu oleh keinginan balas dendam Hitler ya atas penghinaan besar-besaran terhadap Jerman pasca PD1. Nah, di Perang Dunia Ketiga ini bisa saja dipicu oleh beberapa faktor. Ya, pertama bisa saja oleh memanasnya konflik kepentingan di beberapa negara di dunia ini. Jika kita lihat dari segi geografis ya, bisa saja terjadi di wilayah Timur Tengah ya. Dari dulu sebenarnya ya wilayah Timur Tengah ini cukup panas ya, termasuk akhir-akhir ini ada Taliban yang berhasil menguasai Afghanistan. Nah, selain itu juga semakin diperparah lagi dengan berkembangnya terorisme di dunia memasuki awal abad 21 ya. Tepatnya ketika 11 September ya, ketika Al-Qaeda menyerang jantung Amerika dan diikuti oleh serangan besar-besaran untuk menumpas terorisme. Ya, Timur Tengah semakin kacau saat itu. Nah, atau mungkin bisa saja suatu saat nanti akan muncul tokoh presiden yang cukup bodoh untuk memulai Perang Dunia Ketiga ya. Jadi semoga saja ya kita tidak terlalu bodoh ya untuk memilih presiden yang cukup bodoh memulai Perang Dunia Ketiga. Ya, itu. Memang benar sejarah itu tidak berulang, tapi peristiwa sejarah suatu saat akan memiliki kesamaan dengan peristiwa-peristiwa lain di masa depan. Sudah banyak contohnya ya, ketika Perang Dunia Pertama terulang lagi, Perang Dunia Kedua ya. Peristiwanya tidak sama, tapi ya ritmenya sama. Seperti itu. Hal apa yang bisa kita lakukan? Pertama jelas, jika peristiwa tersebut baik, maka ulangi lagi peristiwa tersebut. Ya, jika baik. Namun jika peristiwa tersebut buruk, hal terbaik yang bisa kita lakukan adalah belajar dari peristiwa tersebut. Ya, kita hanya bisa berharap dan berdoa semoga saja peristiwa Perang Dunia Ketiga ya, semacam Perang Dunia Ketiga ini tidak akan pernah terjadi. Ya, karena apa? Sampai saat ini kita masih hidup di bumi ya. Satu-satunya planet yang sejauh pengetahuan kita mendukung kehidupan kita manusia. Ya. Sampai nanti mungkin Elon Musk bisa melakukan koloni di Mesir ya. Di Mesir sih? Di Mars ya, kita tidak tahu ya. Jadi sampai saat itu terjadi ya, belajarlah hidup berdampingan satu sama lain. Ya, hidup berdampingan. Nah, itu kuncinya itu sebenarnya. Perdamaian adalah akan terjadi jika seluruh manusia mampu belajar hidup berdampingan satu sama lain. Ya. Tidak usah harus langsung selevel negara, tapi cobalah dulu dari lingkup yang lebih kecil ya, lingkup sosial kita, lingkup tetangga kita, RT RW kita dan sebagainya. Ya, kita mulai dari level yang lebih kecil. Seperti itu. Oke, terima kasih, saya Renaldi. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika kalian memiliki pertanyaan, silahkan tanyakan di kolom komentar yang ada di bawah. Jika kalian merasa konten ini bermanfaat, pertimbangkan untuk subscribe channel ini. Sekian dari saya, jika ada salah kata mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Viva Historia.